Pernah kepikiran nggak, gimana sih sebuah aplikasi bisa mengatur data yang jumlahnya banyak banget, tapi tetap rapi dan nyambung satu sama lain? Dalam sistem apapun, data selalu terdiri dari beberapa kelompok, seperti data siswa, data guru, dan data mata pelajaran. Setiap kelompok data punya informasi detailnya sendiri. Kelompok data ini tidak berdiri sendiri. Data siswa misalnya harus terhubung dengan mata pelajaran yang diikuti atau guru yang mengajar kelasnya. Tanpa model yang jelas, hubungan antar data bisa berantakan. Sistem menjadi sulit dianalisis dan kesalahan mudah terjadi. Disinilah IRD digunakan. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menunjukkan hubungan antar entitas beserta relasi dan atribut yang dimilikinya. Dengan IRD, kita bisa melihat struktur data secara menyeluruh sebelum membangun database. Ini memastikan setiap hubungan penting sudah terpetakan. Jadi, IRD adalah peta hubungan data yang membuat perancangan sistem lebih mudah, rapi, dan bebas kesalahan. IRD dibangun oleh 3 komponen dasar, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Entitas adalah objek utama yang datanya ingin kita simpan dalam sistem. Contohnya, siswa, guru, mata pelajaran, atau buku. Setiap entitas memiliki atribut, yaitu detail informasi yang menjelaskan entitas tersebut. Misalnya, entitas siswa memiliki atribut NIS, nama, dan kelas. Sedangkan entitas buku memiliki atribut kode buku, judul, dan penulis. Berikutnya adalah relasi. Relasi menunjukkan bagaimana satu entitas berhubungan dengan entitas lainnya. Misalnya, siswa mengambil mata pelajaran atau siswa meminjam buku. Dengan memahami entitas, atribut, dan relasi, kita bisa menggambarkan seluruh struktur data dalam sistem secara lebih teratur. Itulah 3 komponen penting dalam IRD yang selalu muncul dalam setiap perancangan sistem. Pertama, dalam menganalisis kebutuhan data adalah memahami alur sistem yang sedang kita modelkan. Kita harus mengetahui proses apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan data apa saja yang digunakan. Setelah itu, kita identifikasi objek-objek penting dalam sistem. Objek inilah yang nantinya menjadi entitas. Misalnya, pada sistem sekolah, entitas yang muncul biasanya adalah siswa, guru, mata pelajaran, dan kelas. Kemudian, dari setiap entitas, kita tentukan atribut yang benar-benar dibutuhkan. Atribut harus relevan dan membantu sistem menjalankan prosesnya. Langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana entitas saling terhubung. Proses ini menghasilkan relasi. Misalnya, siswa terhubung dengan mata pelajaran melalui proses mengambil. Dengan menganalisis kebutuhan data secara menyeluruh, kita dapat memastikan bahwa setiap entitas, atribut, dan relasi yang dibuat benar-benar mencerminkan struktur sistem. Analisis kebutuhan data adalah fondasi dari pembuatan IRD yang akurat dan tidak berlebihan.
Kita akan mencoba membuat sebuah IRD sederhana berdasarkan studi kasus. Kita ambil contoh studi kasus sistem peminjaman buku di perpustakaan sekolah. Kita tentukan entitas utama, yaitu siswa sebagai peminjam, buku sebagai objek yang dipinjam, dan peminjaman sebagai prosesnya. Setiap entitas memiliki atribut penting. Siswa memiliki NIS, nama, dan kelas. Buku memiliki kode buku, judul, dan penulis. Peminjaman memiliki tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Berikutnya, kita bentuk relasi antar entitas. Siswa melakukan peminjaman terhadap buku. Relasi ini menunjukkan bagaimana data saling berhubungan. Setelah itu, kita tentukan kardinalitasnya. Satu siswa bisa melakukan banyak peminjaman, dan satu buku juga dapat dipinjam berkali-kali secara bergantian. Jika semua komponen sudah jelas, kita gabungkan menjadi satu diagram IRD sederhana yang menggambarkan hubungan lengkap antar siswa, buku, dan peminjaman. Dengan memahami langkah-langkah ini, kita bisa membuat IRD sederhana untuk berbagai kebutuhan sistem.